Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita baru yang berjudul Mayat Terpotong di Hutan Jati. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Pemandangan di lereng perbukitan Seribu indah sekali pagi ini. Di atas langit yang biru, awan bergerak berembus ditiup angin dari timur ke barat. Di kaki gunung sebelah timur menghampar sawah yang luas yang tampak menguning. Tanda waktunya panen bagi para petani tidak lama lagi. Di sebelah barat tampak hutan yang subur, menghijau dan tertutup daun-daun pohon jati yang telah berusia puluhan tahun. Membelah hutan jati, di sebelah tengah melintang sebuah sungai kecil yang dari jauh airnya kelihatan memutih seperti emas tertimpa cahaya matahari yang sedang naik. Angin berhembus sejuk, daun-daun pepohonan gemerisi halus. Kicauan burung terdengar dari kejauhan, lalu lenyap, sunyi beberapa seketika. Sesaat kemudian, kesunyian itu dipecahkan oleh langkah-langkah kaki yang bergesekan menyibak semak belukar dan sesekali berkeretan menginjak ranting pohon yang berserakan di tanah. Dari balik lebarnya daun keladi hutan, sosok tubuh muncul. Seorang pemuda berusia sekitar 23 tahun, memakai kaos yang lusuh yang lengannya sengaja dipotong dan celana hitam sebatas lutut yang telah memudar warnanya. Kepalanya yang berambut hitam panjang sebahu diikat dengan sehelai sapu, tangannya berwarna merah. Di tangan kanannya tergenggam sebuah pisau komando yang dipergunakan untuk menguak semak belukar yang menghalangi langkahnya. Sementara di pundaknya sebuah senapan angin laras panjang menempel erat. Bondan nama pemuda itu. Ia biasa berburu binatang seperti burung dan babi hutan. Di samping itu juga ia pencari madu lebah hutan di sepanjang perbukitan Seribu. Dia adalah salah seorang warga desa Jatiwulu, sebuah desa di kaki bukit yang tidak jauh dari tempat itu. Mendadak Bondan menghentikan langkahnya. Gerakan kedua kakinya berhenti. Kuping hidungnya sedikit kembang kempis ketika dia mencoba menarik napas dalam. Tak ampun, bau yang teramat busuk menusuk indera penciumannya. Bondan meludah ke tanah berulang kali. Telapak tangan kirinya ditekatkan ke hidung. Dia memandang ke sekelilingnya. Dari mulut lalu terdengar suara yang mengumpat. Bau busuk apa ini? Belum pernah aku mencium bau sebusuk ini. Buruan, belum satu pun aku dapatkan, malah mencium bau celaka ini, kata Bondan dalam hati. Selama dia keluar masuk berburu di hutan, baru kali ini ditemukan bau yang sangat busuk yang menusuk. Dia yakin itu bau busuk binatang yang telah mati. Tapi kok seperti bau, sudahlah. Rupanya pemuda itu membuang jauh-jauh prasangka buruknya. Dia memandang lagi berkeliling, tapi tetap saja tidak melihat benda lain selain kerapatan pohon jati dan semak belukar. Sesaat dia mendongak, perasaan yang didorong oleh penciumannya memberitahu kepadanya bahwa bau busuk itu datang dari arah kanan. Hanya bau busuk, sialan. Apakah aku harus menyelidiki? Pemuda itu berpikir sambil menggaruk kepala yang tiba-tiba saja terasa gatal. Akhirnya dia memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Dengan kanan tangan yang memegang pisau komando dan tangan kiri, dia mencibak semak belukar yang lebat. Dia melangkah menuju arah kanan, di mana sumber datangnya bau busuk yang dahsyat itu. Sambil melangkah, dia menutup jalan penciumannya agar bau busuk itu tidak membuatnya muntah.
Ternyata semakin jauh dia melangkah ke arah kanan, semakin santer bau busuk itu menyebar. Mata Bondan yang tajam melihat ada beberapa bagian semak belukar di kiri kanan dan di sebelah depannya yang tersibak, tanda sebelumnya atau ada seseorang atau binatang yang melewati tempat itu. Agar lebih mudah bergerak, Bondan mengikuti saja bekas bagian-bagian semak belukar yang telah menguap. Bekas yang telah dirambah orang ini akhirnya membawanya sampai pada suatu tempat yang penuh ditumbuhi keladi hutan. Di antara pohon-pohon keladi hutan yang berdaun lebar itu, Bondan melihat sebuah buntelan besar kain putih yang penuh dengan noda-noda darah kecoklatan. Sepasang mata Bondan memandang tidak berkedip pada buntelan kain putih itu, seolah berusaha untuk menembus dan mengetahui apa yang ada dalam buntelan kain putih dengan noda darah merah kecoklatan itu. Napasnya mulai sesak karena sudah terlalu lama menutup jalan penciuman dengan telapak tangan kiri. Matanya terus menatap buntelan kain yang menyangkut di antara batang-batang keladi hutan. Kain putih bernoda bercak darah merah kecoklatan. Bercak merah kecoklatan itu seperti darah yang mengering, desis Bondan. Itu pasti adalah bercak darah yang mulai mengering. Dan buntelan itu, itulah bau busuk yang kucium. Entah mengapa, saat itu juga tiba-tiba saja Bondan merasakan kuduknya menjadi dingin dan bulu tengkuknya mendadak ikut merinding. Sepasang kakinya terasa berat ketika dilangkahkan mendekati buntelan putih yang tersangkut di antara keladi hutan itu. Bondan maju terus sambil bergerak. Kedua matanya tidak bisa lepas dari buntelan kain putih. Kira-kira hanya tinggal 6 langkah lagi dari pohon keladi. Tiba-tiba buntelan kain itu merosot jatuh ke bawah. Salah satu kaki putih penuh dengan lumuran darah mencuap dari balik buntelan. Bondan keluarkan seruan tertahan. Kedua kakinya seperti dipaku ke tanah, sedang sepasang matanya membeliak. Seluruh badannya gemetar hebat. Kaki manusia, desis Bondan tercekik dalam tubuh gemetar. Jari-jari tangannya berkali-kali mengusap tengkuk berulang kali. Tengkuk Bondan menjadi dingin. Setelah mengusap tengkuknya beberapa kali, Bondan akhirnya mampu menekan rasa takut. Berada di depan bungkusan kain putih yang basah oleh darah dan menyembulkan kaki putih yang mulus. Sesaat pemuda itu tertegun memandangi. Aku yakin pasti ini kaki perempuan, bisik Bondan dalam hati. Bondan beberapa saat hanya berdiri tercekat, tidak melakukan apapun juga. Lalu akhirnya pemuda itu melangkah juga dan mengulurkan kedua tangan. Tangan itu gemetar tak kalah membuka bungkusan kain putih penuh darah. Ketika bungkusan itu terbuka, apa yang menjadi isinya sungguh mengerikan untuk dipandang. Bondan tersurut mundur dengan mata terbelalak dan lutut yang gemetar. Perutnya seperti diaduk-aduk. Pemuda itu kemudian tersandar ke sebuah pohon jati dengan wajah yang pusat pasi. Gusti Allah, hanya ucapan itu yang keluar dari mulut Bondan. Di atas kain putih itu bertumbukan potongan tubuh manusia bergelimpangan darah mengerikan. Potongan kaki kanan sebatas lutut ke bawah saling tumpang tindih dengan potongan kaki kiri yang dipotong hanya tinggal bagian lutut sampai ke pangkal paha. Lalu ada bagian perut sebatas pinggang. Lalu potongan sepasang tangan serta bagian dada. Terakhir sekali potongan kepala berambut panjang. Potongan kepala inilah yang paling mengerikan karena jelas tampak bekas dicincang hingga hancur dan sulit dikenali. Kedua telinga kanan kiri tanggal. Pada jari tengah tangan kiri tampak melingkar sebuah cincin emas berbentuk ular yang sebagian tertutup oleh darah yang telah menggumpal merah kehitaman. Keseluruhan potongan-potongan tubuh itu berjumlah 11 potong. Potongan tubuh itu adalah tubuh seorang perempuan
berkulit putih. Tidak selembar pun benang menutupi potongan mayat itu. Karena telah membusuk, dapat dipastikan mayat sengaja dibuang di tempat itu lebih dari 1 hari. Bondan merasakan tenggorokannya kering dan lidahnya keluh. Perempuan malang, siapa yang melakukan hal sekejam ini? Desis Bondan dengan suara bergetar. Bondan cepat-cepat membungkus potongan mayat itu dengan kain putih kembali. Saat itulah dia melihat sebuah benda berbentuk bulat berwarna keputihan terjepit di bawah salah satu potongan paha. Ketika diperhatikan, benda itu ternyata adalah sebuah giwang terbuat dari emas bertahtakan berlian. Aku yakin mayat perempuan ini pastilah anak orang kaya. Setidaknya dia tahu orang tuanya dari keluarga berada. Kalau dia dirampok lalu dibunuh, sungguh tidak mungkin gelang, anting dan cincin emasnya masih utuh. Tidak satu pun yang dicuri. Itu peristiwa pembunuhan yang harus diusut. Aku harus melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Bondan bergegas meninggalkan tempat itu. Tubuhnya segera lenyap di balik rerumputan daun keladi hutan yang tumbuh subur di sekitar tempat itu. Cuaca mendung gerimis ketika 2 mobil polisi, lalu sebuah mobil ambulan dan 2 kendaraan dinas Pemda setempat berhenti di kaki Pegunungan Seribu bagian selatan. Bondan duduk tertegun di atas rumput beralaskan 2 lembar kertas koran. Di hadapannya banyak orang berkumpul di sebuah tanah yang lapang yang tidak begitu luas. Selain beberapa orang yang ia kenal karena masih warga desa Jatiwalu, beberapa orang lagi dari desa sebelah. Semua kelihatan dalam wajah yang mencekam. Pintu belakang mobil ambulan terbuka. Seorang petugas terlihat membawa kantong besar berwarna kuning dengan tanda palang merah tepat di bagian tengahnya. Petugas ini terlibat pembicaraan dengan anggota polisi. Salah seorang anggota polisi bicara lewat handphone. Tidak lama kemudian orang-orang itu membuka bagasi mobil. Tidak lama kemudian mereka telah siap membawa perlengkapan. Semuanya siap bergerak ke atas bukit. Seorang anggota polisi yang membawa handphone gagah, masih muda, berpangkat sersan, mendekati Bondan. Pemuda warga desa Jatiwulu ini segera berdiri lalu menyongsong si polisi muda yang mengenakan jaket kulit berwarna hitam. "Selamat sore dengan saudara." Polisi itu menghentikan ucapannya. "Bondan, Pak." Bondan menyebutkan nama seraya mengelurkan tangannya pada polisi yang masih muda itu. Polisi itu menyambut uluran tangan Bondan. "Jatmiko," jawab polisi muda itu dengan mantap. "Sudah siap ya? Sekarang juga saudara tolong tunjukkan kepada kami di mana saudara melihat dan menemukan mayat yang sudah terpotong itu." "Siap, Pak. Sekarang mari kita naik ke atas bukit." Tanpa membuang banyak waktu lagi, Bondan segera beranjak dari tempatnya berdiri. Tidak berapa lama kemudian, iringan yang berjumlah 7 orang itu bergerak pelan mendekati bukit. Bondan berjalan paling depan karena bertugas sebagai petunjuk jalan. Matahari sedari tadi sudah tidak kelihatan. Udara terasa dingin. Bondan yang berjalan paling depan memandang ke langit. Mendung tebal menggantung di mana-mana, menutupi langit. Angin bertiup kencang. "Pak Jatmiko, sepertinya akan turun hujan lebat," kata Bondan. "Man, siapkan tali." Jatmiko berkata pada anak buahnya yang berjalan tepat di belakangnya. Dari kantong perbekalan polisi yang bernama Parman ini mengeluarkan seutas tali plastik besar berwarna kuning. 7 orang itu lantas meneruskan perjalanan mendaki perbukitan Seribu. Bondan yang berjalan paling depan. Sesekali pemuda itu berjalan setengah jongkok karena medan yang sangat licin. Mereka bergerak beriringan sambil berpegangan pada tali kuning. "Pak Jatmiko, apakah tidak lebih baik kita mencari tempat berlindung dulu, sekalian istirahat?" Parman yang berada paling belakang rombongan berseru. Jatmiko memandang ke depan.
Saat itu keadaan tambah gelap dan puncak yang hendak mereka tempuh kelihatan menanjak. Sebentar, tiba-tiba Jatmiko menghentikan langkahnya. Bondan yang masih berjalan mau tidak mau juga ikut berhenti. Jangan-jangan kita nyasar. Sepertinya kita hanya berputar saja di tempat ini. Hujan mulai turun. Jangan khawatir, Pak. Kita tidak nyasar. Saya hafal betul bukit-bukit ini. Setiap hari saya mencari makan di sini. Jangan terlalu lama berhenti di sini. Tempat mayat terpotong itu hanya tinggal sedikit lagi dari sini. Semuanya, lanjutkan perjalanan ke atas. Cepat, teriak Jatmiko. Ketujuh orang itu berpegangan pada tali kuning segera melanjutkan perjalanan. Bergerak kembali ke atas bukit. Di langit kilat sambung menyambung dan guntur menggelegar hampir tidak berputus. Sesaat kemudian bau busuk santar mulai tercium mengusik rongga hidung. Beberapa orang terlihat menekan hidung dan sesekali meludah di tanah. Kita sudah semakin dekat dengan lokasi mayat itu, Pak Jatmiko. Bondan setengah berteriak, berusaha bersaing dengan gemuruh hujan deras yang mulai mengguyur bumi. Bondan menyibak rimbunan daun keladi hutan, diikuti oleh keenam orang yang masih berjalan di belakangnya. Sampailah di tempat itu di mana bungkusan putih masih tetap berada di tempatnya. Bungkusan itu basah tersiram air hujan. Cairan merah kehitaman merembes keluar dari kain tersebut. Terbawa air hujan yang mengguyur, bau busuk tercium sangat kuat. Untuk beberapa saat, Bondan dan keenam orang di hadapannya itu saling berpandangan. Lalu terdengar suara pekik seseorang warga desa yang turut serta ke atas. Ketiga orang itu kaget melihat kaki berlumur darah yang tersembul keluar dari buntelan kain putih. Parman mendekati Jatmiko yang masih berdiri teregun dan melihat pemandangan di depannya. Pak Jatmiko, kita harus bergerak cepat sebelum malam semakin larut. Mau tidak mau, malam ini juga kita harus turun. Parman, Marwan, dan kau Kudi, tolong lekas masukkan buntelan kain itu ke dalam kantong mayat. Ketiga polisi itu sesaat saling pandang. Namun akhirnya melangkah juga dengan kedua tangan mengambil bungkusan kain putih berdarah. Bungkusan itu kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna kuning. Beberapa orang tidak tahan karena perutnya seperti terbalik-balik dan dari mulutnya terdengar suara mau muntah berulang kali. Menjelang jam 8 malam di lereng pegunungan Seribu, kelihatan nyala lampu senter dan cahaya terang lampu petromak. Lalu di radio ada permintaan agar ambulan disiap-siagakan. Para warga desa yang sedari sore tadi masih menunggu di kaki bukit sontak berdiri dengan mata yang tidak putus memandang ke arah kaki pegunungan Seribu dari kejauhan. Rombongan itu akhirnya sampai di kaki bukit. Para penduduk desa segera berdiri dan menyongsong kedatangan 7 orang yang telah menuruni bukit. Para petugas bertindak cepat. Mereka lalu masuk ke dalam mobil ambulan. Begitu juga Jatmiko dan anak buahnya segera masuk ke mobil masing-masing. Semua orang kecewa sesaat setelah mobil ambulan meninggalkan tempat itu dengan kawalan 2 mobil polisi. Ketika Jatmiko keluar dari rumah sakit di Wonosari, banyak wartawan dari berbagai media telah menunggu. Itu satu hal yang tidak diduganya. Sersan ini menggulung lengan kiri jaket hitamnya. Jam di tangannya menunjukkan pukul 11.25 malam. Wawancara. Sudah larut malam. Ini semua peristiwa biasa. Buat apa wawancara segala? Jatmiko menolak secara halus. Mayat perempuan yang meninggal itu katanya sedang hamil dan mati dengan cara menyedihkan. Apakah pembunuhnya sudah bisa dikenali, Pak? Tanya seorang wartawan berambut pendek sebau berkacamata minus yang lumayan tebal. Belum, tim forensik sedang bekerja malam ini. Kemungkinan besok sudah bisa disimpulkan, jawab Jatmiko. Sudah, saya sudah sangat capek.
harus segera kembali ke Karangmojo untuk membuat laporan. Kalau capek, jangan jalan dulu Pak. Istirahat sebentar di kantin. Kopi tubruk paling asik malam-malam begini. Yang bicara sambil tersenyum adalah seorang wartawan bertubuh pendek gemuk, berjaket kulit dan pakai topi pet di balik. Dia mewakili sebuah tabloid kriminal di antara rekan-rekan wartawan. Dia dikenal dengan panggilan Goteng. Nama ini cocok dengan keadaan dirinya yang gemuk, pendek, dengan kepala besar buta licin yang selalu disembunyikan di bawah topi. Kamu ini pintar ngomong. Kalau nggak pintar ngomong, namanya bukan wartawan, Pak. Jadi kita ke kantin sana, Pak, kata Goteng. Cukup sampai di sini saja ya. Besok pagi kalau sudah ada perkembangan, tentu pertanyaan kalian semua akan saya jawab secara gamblang. Wartawan tabloid kriminal yang kondang dengan nama Goteng itu bersandar di pintu Opel Blazer berwarna hitam. Membuka topi pet lalu mengusap kepalanya yang botak. Sepasang matanya masih memandang ke arah lenyapnya cahaya lampu belakang kendaraan yang dikemudikan oleh Jatmiko. Sersan itu, Goteng bicara sendirian. Hanya wawancara sebentar saja capek. Goteng mengerutu dalam hati. Lalu dia pakai topinya kembali dan segera masuk ke dalam Opel Blazer hitam yang terparkir di depan rumah sakit. Orang yang duduk di belakang kemudi Mercy mewah berwarna hijau giok itu memarkirkan kendaraan di bawah randu pohon besar yang tumbuh menjulang di tepi sebuah desa. Cukup lama mobil itu terhenti di situ. Sepertinya pengemudinya sedang menunggu seseorang. Di balik kaca depan mobil berwarna pekat, tampak paras orang itu sangat gusar. Beberapa kali terdengar menarik napas panjang sembari memukul setir dengan jari telunjuk dan jari tengahnya secara bergantian. Sementara langit sore tampak lebih gelap karena mendung. Sebentar lagi tentu turun hujan yang lebat. Sebuah koran tergeletak di jok sebelahnya. Headline berita itu: mayat perempuan ditemukan terpotong di puncak Bukit Barisan 1000. Sialan, mana mereka itu? Sudah hampir 1 jam lebih aku di sini, tapi orang-orang itu juga belum kelihatan batang hidungnya. Orang di dalam mobil itu memaki dalam hati. Tidak berapa lama semak belukar di ujung jalan setapak tersibak dan 2 orang lelaki bertubuh kurus mengenakan pakaian hitam muncul. Sebuah kain sarung berwarna merah melilit di masing-masing pinggang mereka. Kedua mata orang itu jelalatan menyapu pandangan di sekitarnya. Nampaknya takut jika ada orang yang melihat. Kami datang. Salah seorang dari keduanya cepat menjawab sembari mengetuk pelan pintu kaca samping. Mengapa kalian lama sekali? Orang di dalam mobil membentak tanpa sedikit pun keluar dari mobil. Maaf, kami berdua tadi ketiduran di rumah. Semalam kami tidak bisa tidur setelah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuan. Ingat, dalam pembicaraan jangan sekali-kali menyebut namaku. Orang di dalam mobil membentak galak. Kami mengerti, jawab orang yang bernama Rais. Orang di dalam mobil membuka jendela sedikit lalu melemparkan sebuah amplop coklat yang berisi uang. Amplop itu jatuh di atas tanah. Rais segera mengambil amplop tebal itu. Itu uang terakhir yang bisa kalian bagi 2. Setelah ini kalian harus tinggalkan daerah sekitar sini dan jangan berani kembali. Sekarang katakan, ada apa kalian meminta untuk bertemu? Rais menarik napas panjang, wajahnya menegang. Sejak 1 minggu yang lalu ada 2 orang polisi muncul di beberapa tempat. Mereka menanyakan apakah ada gadis yang hilang atau diculik di daerah ini. Lalu mereka juga memperhatikan sebuah cincin emas berukiran kepala ular. Astaga, cincin itu, kata si orang yang ada dalam mobil hampir berteriak. Jadi cincin itu tidak sempat kalian amankan. Celaka, benar-benar celaka. Kenapa kalian bekerja begitu sembrono?
Mohon maaf, kami tidak memikirkan sejauh itu. Lagi pula, saat itu ada orang datang hendak menemui dokter itu. Kami bergema cepat-cepat dan pergi. Ingat, satu lagi, masalah ini tidak boleh sampai bocor. Kalau ternyata bocor, kalian berdua yang aku cari, lalu akan aku bunuh. Soal kepercayaan dan kesetiaan kami tidak perlu diragukan. Yang kami khawatirkan justru dokter itu. Orang di dalam mobil itu jadi terkesiap mendengar kata-kata Rais. Ucapannya mungkin ada benarnya, katanya dalam hati. Lalu dia mengeluarkan sebuah amplop lagi dan melemparnya keluar mobil. Ambil dan pergi, bereskan dokter itu. Dan jangan pernah kembali ke desa ini, pergi jauh-jauh. Terima kasih, ucap Rais sambil menyambut amplop yang dilemparkannya. Lalu dia memberi isyarat pada kawannya. Kedua orang ini segera menyeruak di balik semak belukar dan lenyap. Di atas hutan langit semakin mendung. Gelegar guntur terdengar dari kejauhan, disambut oleh kerapan kilat. Si orang di dalam mobil segera putar kendaraannya dan dengan cepat meninggalkan tepi desa itu. Sementara itu di sebuah rumah, istriku, kata Parmin pada istrinya yang duduk terbatu-batu di kursi yang besar di ruang tengah kediaman mereka yang terletak di bagian selatan jauh dari desa Jatiwalu. Sudah hampir seminggu anak kita Galuh belum juga kembali dari Jogja. Apakah aku perlu menyuruh orang untuk menjemputnya? Sulastri sang istri terbatuk-batuk beberapa kali lalu membuang dahaknya ke sebuah kaleng bekas susu. Sudah sejak 2 tahun ini perempuan itu menderita batuk seperti itu. Berbagai obat telah diminumnya. Berbagai dokter di kota dan mantri puskesmas coba mengobatinya, tetapi sia-sia saja. Badan perempuan yang dulu segar montok itu berangsur-angsur menjadi kurus. Dalam waktu 2 tahun, tubuhnya boleh dikatakan hanya tinggal kulit pembalut tulang, wajahnya pucat. Galuh adalah anak satu-satunya kedua suami istri itu. Parmin kawin dengan Sulastri dalam usia yang agak lanjut, yaitu 45 tahun. Sedang sang istri yang pada waktu itu adalah janda berusia 43 tahun dan mempunyai seorang anak perempuan dari suaminya terdahulu. Di usia Parmin yang hampir 40, maka anak tirinya yaitu Galuh telah menjadi seorang gadis yang mewarisi kecantikan dan kemolekan tubuh ibunya pada masa muda. Jika anak kita membatalkan pulang ke Wonogiri liburan semester ini, mungkin dia mengambil semester pendek. Kau ingat keinginan anak kita itu, ingin cepat-cepat lulus dan bekerja di kejaksaan. Sebaiknya kita tidak usah mengganggu dan memanggilnya pulang, kata si Parmin. Terus terang, sejak 1 minggu ini aku terus teringat padanya. Bahkan sampai memimpikan anak itu. Aku khawatir terjadi sesuatu dengan anak kita. Ada baiknya Bapak telepon ke Jogja, tanyakan pada Kang Daim bagaimana keadaan Galuh di sana, jawab Sulastri. Kalau begitu segera aku telepon Kang Daim, kata Parmin. Kuharap kau jangan terlalu khawatir dan berpikir jelek, Lastri. Parmin mengelus punggung istrinya. Sesaat kemudian Parmin berdiri. Dia melangkah ke samping, ke arah ruang depan. Dihampirinya sebuah pesawat telepon yang berada di atas meja. Sesaat tegak seperti termenung di situ sebelum akhirnya diraihnya gagang telepon. Jari tangan kanannya setengah gemetar memijit beberapa nomor yang ada di badan telepon. Sulastri yang tiba-tiba menyusul segera duduk di samping meja telepon. Tidak berapa lama terdengar sahutan dari sebang telepon. Halo, terdengar suara lelaki rada serak dan berat. Saya Parmin, Kang, Wonogiri. Oh iya, ada apa Dik Parmin? Hanya sekedar bertanya kabar bagaimana keluarga di Jogja. Terdengar suara tertawa lalu disambut dengan jawaban.
baik-baik saja di sini. Bagaimana dengan keluarga Wonogiri? Baik juga, Kang. Oh iya, Kang. Saya mau tanya, Galuh apakah ada di situ? Karena 3 hari yang lalu katanya liburan semester akan pulang. Hanya saja sudah seminggu lebih anak itu tidak pulang-pulang juga, kata Parmin. Orang di seberang telepon terdiam sesaat kemudian. Maaf Dik Parmin, Galuh telah mohon diri dari kos 3 hari yang lalu. Sesuai keterangannya, dia berkata akan langsung pulang. Apakah dia belum sampai? Parmin menarik napas lalu saling pandang dengan istrinya. Jelas ada bayangan rasa khawatir pada wajah perempuan yang pucat dan sakit-sakitan itu. Saya takut terjadi sesuatu dengannya, kata Sulastri dengan air mata yang langsung saja meluncur di pipinya yang cekung. Jangan-jangan ada orang jahat yang melakukan sesuatu terhadapnya, menculiknya, mencekapnya di suatu tempat. Selama Galuh di kos, apakah jenengan melihat ada kelainan pada diri anak kami itu? Tanya Parmin. Maksud Dik Parmin? Balik bertanya Kang Daim dari sebelah telepon. Maksud saya, mungkin sebagai induk semangnya, Galuh lebih terbuka terhadap jenengan daripada kami. Mungkin ada sesuatu yang menjadi unek-uneknya atau yang menggelisahkannya. Misal, siapa tahu dia sedang ada masalah di kampus atau sedang marah dengan kekasihnya yang bernama Juan itu, sahut Parmin pula. Tidak tampak ada tanda-tanda apa-apa di Parman. Juga tidak pernah dia mengatakan sesuatu ganjalan pada saya, kata Kang Daim. Kalau begitu, kemana perginya anak itu? Tanya Parmin seraya memandang pada istrinya yang tengah mengusap air mata. Kita harus mencari tahu di mana dia berada, Pak, berkata Sulastri. Tentu saja, aku akan memerintahkan bawahanku. Bahkan aku sendiri yang akan turun tangan. Dan Kang Daim, aku minta kau juga melakukan pencarian. Itu memang menjadi tanggung jawab saya di Parmin, sahut Kang Daim. Matur nuwun, kita lanjutkan nanti Kang. Tolong beri kabar jika Kang Daim mendengar berita tentang Galuh. Terdengar sambungan telepon terputus. Parmin meletakkan gagang telepon di tempatnya semula. Dihampiri istrinya yang masih menangis bercucuran air mata. Dipeluknya perempuan yang telah 30 tahun itu dinikahinya. Suasana menjadi sunyi, hanya sesekali terdengar isak tangis Sulastri yang tenggelam dalam pelukan suaminya Parmin. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.